Aku harus cepet-cepet nih, takutnya Pak Dusing datang ke kebun. Soalnya pisang yang aku ambil, pisang yang sudah siap ambil. Pisangnya udah aku ambil, sekarang waktunya pergi. Bu, pisang nangka kita kemana ini? Padahal besok harus kita antar ke rumah Jenab. Pak, kayaknya kebun pisang kita mulai nggak aman nih. Ibu curiga pencuri pisang di kebun warga kampung ini tuh orang terdekat kita, Pak. Itu udah pasti Bu, sudah banyak korban dan sekarang kita yang kena. Kolak pisang yang aku jual selalu laris. Setiap hari untung yang aku dapatkan sangatlah besar. Tapi pisang yang aku pakai lumayan susah nyarinya. Untung aja ada beberapa tetangga yang punya kebun pisang. Jadi aku nggak perlu pusing cari kesana kemari. Kira-kira siapa yang punya kebun pisang lagi ya? Aku harus berpindah-pindah tempat. Pak Agus, saya mau kolaknya satu ya. Boleh, boleh. Kebetulan kolaknya tinggal sedikit lagi. Tunggu sebentar ya. Terima kasih Pak. Ayo sayang kita pulang. Aku gak sabar buka puasa sama kolaknya Pak Agus. Pak Agus, saya mau kolaknya satu ya. Bu Kia, terima kasih ya Bu sudah jadi pelanggan setia saya selama bulan Ramadan ini. Sama-sama Pak Agus, saya suka banget kolaknya. Mana rasanya manis, nendang lagi. Udah gitu harganya juga murah. Kalau saya jual mahal, nggak akan ada yang mau beli. Ya meskipun pisang yang saya pakai agak langka di pasar, saya tetap jual murah aja. Emangnya Pak Agus pakai pisang apa? Kalau saya sih pakai pisang nangka. Di pasar sini lumayan susah, tapi untungnya aja saya suka nemu walaupun jauh. Ini Pak Agus uangnya, saya sampai lupa bayar karena keasikan ngobrol. Pak Agus udah tahu belum yang lagi rame bulan ini? Orang-orang yang punya kebun pisang pada kemalingan loh. Astagfirullah Bu Kia, Ibu mau ajak saya gibah. Ini bulan puasa, nggak boleh gibah Bu. Saya bukan gibah, saya cuma mau cerita. Soalnya tuh berita lumayan rame sih, cuma belum ada yang tahu siapa pelakunya. Bu Kia salah dengar kali. Lagian manusia mana yang berani berbuat dosa di bulan Ramadan ini? Ya kan bisa aja, mungkin pencuri itu butuh pisang. Kalau Pak Agus gak mau dengerin lagi gak apa-apa, saya mau pulang aja, soalnya udah sore. Bukannya nggak mau dengar, sama aja kayak gibah Bu Kia. Ya udah Bu Kia, hati-hati ya Bu. Iya Pak Agus, besok jualan lagi ya. Saya mau buka puasa sama kolak lagi. Mari Pak Agus. Udah pasti dong, mana mungkin saya nggak jualan. Waduh, apa orang-orang yang punya kebun pisang mulai sadar ya? Padahal aku selalu hati-hati. Semoga aja nggak ada yang curiga sama aku. Aku harus cari kemana lagi ya? Kalau ke pasar harus ngeluarin uang. Aku nggak rela kalau harus beli pisang buat jualan nanti. Kebun pisang Pala Dusing masih aman kan? Saya mau beli satu tandan. Siapa tahu nggak akan lama lagi pisangnya matang. Alhamdulillah masih aman Bu. Di saat orang-orang ribut karena kebun pisangnya kemalingan, kebun saya masih dilindungi Allah. Iya, saya juga sangat bersyukur. Alhamdulillah ya Bu Nita, saya ikutan senang. Nanti kalau pisangnya siap panen, telepon saya ya Bu. Ternyata ini target aku yang baru. Jadi Pala Dusing punya kebun pisang. Kenapa nggak tahu dari dulu coba? Tapi kebun pisangnya di mana ya? Bu Jenab sudah fix mau beli pisang nangka. Kemungkinan sekitar 5 hari lagi siap panen. Iya, saya mau pisang nangkanya. Ya udah boleh. Nanti saya kabarin ibu ya kalau pisangnya sudah siap panen. Mungkin juga saya langsung antar ke rumah Ibu Jenab. Boleh Pak, kalau gitu saya pulang dulu ya. Mari Pala Dusing, mari Bu Nita. Mari Bu, hati-hati Bu Jenab. Pak Agus mau kemana? Lapaknya udah tutup ya? Saya mau ke warung depan sana Bu Jenab. Saya mau beli sirup buat bikin es campur. Padahal Pak Agus ini jualan kolak, tapi kalau buka puasa beda menu ya Pak? Harus beda dong Bu. Saya bosan kalau harus makan kolak terus. Kali-kali buka puasa sama es campur, kan lebih bervariasi gitu Bu. Bu Jenab abis dari rumah Pala Dusing ya? Iya, saya mau beli pisang yang ada di kebunnya. 5 hari lagi siap panen. Saya mau bawa pisang itu pulang kampung. Oh iya, saya duluan ya Bu. Takut keburu azan maghrib. Mari Bu Jenab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pulang takut ketinggalan buka puasa. Aku harus cepet-cepet nih. Takutnya Pala Dusing datang ke kebun. Soalnya pisang yang aku ambil, pisang yang sudah siap ambil. Pisangnya udah aku ambil. Sekarang waktunya pergi. Bu, pisang nangka kita kemana ini? Padahal besok harus kita antar ke rumah Jenab. Pak, kayaknya kebun pisang kita mulai nggak aman nih. Ibu curiga pencuri pisang di kebun warga kampung ini tuh orang terdekat kita Pak.
Itu udah pasti Bu, sudah banyak korban dan sekarang kita yang kena. Pak, kita harus lapor ini ke Pak RT atau Pak RW. Bukan cuma kita aja loh yang kena, semua warga yang punya kebun pisang ikut merasakan ini. Jangan dulu Bu, Bapak pengen tahu siapa yang mencuri pisang kita. Besok malam Bapak akan melakukan ronda di kebun ini. Ibu temenin ya, jangan sendirian. Ibu takut orang itu berbuat jahat sama Bapak. Dia kan pasti bawa golok. Ibu jangan terlalu khawatir. Kalau Ibu ingat sama Bapak, Ibu langsung telepon aja ya. Telepon dari Ibu langsung Bapak jawab. Ya udah Pak, tapi Bapak janji ya langsung jawab telepon Ibu. Iya, Bapak janji. Yuk kita pulang, ini sudah malam. Iya Pak. Aneh banget, kejadian ini udah sering saya dengar. Sampai sekarang belum ada yang tahu siapa pelakunya. Lapor polisi aja Pala Dusing. Kemungkinan maling itu bakal balik lagi. Pengennya sih gitu, cuma nanti aja deh. Saya pengen tahu sendiri siapa yang berani membuat kekacauan ini. Kalau nggak mau lapor polisi dulu, minimal ke PRT atau Pak RW. Ajak korban yang lain. Daripada kamu rugi Pak, mending lapor aja. Kalau diam seperti ini, dia bakal ketagihan curi pisang Pala Dusing. Pak Ejan, apa Pak Ejan menaruh curiga sama seseorang? Ya tetangga kita aja gitu. Apa ada orang yang nggak Pak Ejan curigai? Gimana? Ada nggak? Saya nggak curiga sama siapa-siapa. Di kampung kita banyak orang yang suka pisang. Jadi saya nggak bisa nebak gitu aja. Sekarang bulan puasa, kalau saya sebut salah satu nama terus salah sasaran kan jadi dosa Pak. Bener juga ya, jadi ikutan bimbang gini. Assalamualaikum Pala Dusing, Pak Ejan. Lagi ngapain nih? Kayaknya dua-duanya lagi kebingungan ya. Iya nih Bu Jenap, kebun pisang Pala Dusing mulai diserang maling. Apa? Terus pisang yang saya mau aman kan Pala Dusing? Maaf Bu Jenap, pisang yang Ibu mau yang jadi korbannya. Saya nggak tahu siapa pelakunya, tapi saya akan cari tahu sendiri malam ini. Sendiri? Kenapa gak minta temenin sama Pak Ejan aja? Dia bisa bantu Pala Dusing tangkap pencuri itu. Ya, saya mau bantu Pak. Kalau cuma Bapak sendiri, bahaya Pak. Kalau ada saya akan lebih aman. Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Saya nggak mau bawa orang lain ke masalah ini. Biar saya yang menangani semuanya. Saya yang punya kebun pisang, jadi saya juga yang bertanggung jawab. Ya udah deh, Pala Dusing hati-hati ya. Kalian tenang aja, saya pasti hati-hati kok. Saya bantu doa aja Pak, semoga pencurinya cepat ketangkap. Sekalian dapat azab juga dari Allah. Kayaknya pencuri itu orang yang sama. Dia harus kena batunya akibat kelakuan ini. Pak Ejan, ini bulan suci. Jangan sembarangan berdoa atau berucap. Gak baik Pak, kita berdoa yang baik-baik aja. Urusan aja batu imbas yang akan didapat itu urusan Allah. Iya Bu Jenap, maaf, saya tarik doa tadi. Terima kasih Bu Nita. Oh iya Bu, saya mau nanya, apa iya kebun pisang milik Ibu jadi sasaran pencuri itu? Bukan jadi sasaran lagi, tapi udah dicuri Pak. Mana pisang yang dicuri pisang pesanan Bu Jenap lagi. Sabar ya Bu, semoga pencurinya ketahuan. Amin, kalau bisa dia juga harus kena karma. Sudah banyak yang menjadi korban. Kali ini dia harus kena batunya. Pak Agus, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa semua warga nggak ada yang curiga sama aku? Bagus, kolak udah gak seenak dulu. Kok manis banget sih? Udah gitu gak enak banget di lidah. Gimana nggak manis? Ibu nggak lihat yang bikin kolaknya siapa? Ini bukan waktunya bercanda Pak Agus. Pakai gula jenis apa? Ini bukan seperti gula biasa. Pak Agus pakai pemanis lain ya? Enak aja, ini bulan suci. Kamu nggak boleh nuduh seperti itu. Perbanyak ibadah sama doa supaya hati dan pikiran kamu bisa positif. Kita tahu apa yang harus dilakukan di bulan puasa ini. Tapi Pak Agus juga gak bisa bohong dong. Bohong apa? Saya nggak pernah bohong ya. Saya pakai gula kiloan yang ada di warung depan sana. Pak Agus, saya pernah bikin kolak loh. Kolak pakai gula kiloan sama pemanis buatan itu beda jauh. Lidah saya nggak buta rasa Pak. Udah jujur aja, jangan bohong terus. Bukan cuma kita berdua kok yang ngeluh. Banyak warga yang lain juga, cuma mereka milih diam. Jadi gimana Pak Agus? Apa Bapak benar-benar pakai gula pasir yang bagus atau pakai pemanis buatan? Iya dong, kalau nggak percaya lihat aja di dapur saya. Di dapur banyak bekas gula pasir yang saya pakai. Bu Kia nggak harus menatap saya gitu. Saya benar-benar jujur Bu. Saya nggak berani bohong di bulan Ramadan ini. Saya nggak bisa percaya gitu aja. Besok sore saya beli lagi. Kalau rasanya masih sama, itu berarti Pak Agus bohong. Ayo kita pulang. Untung aja aku punya banyak jawaban yang masuk akal. Coba aja kalau gelagapan, udah ketahuan sih. Pisang nangka di kebun Pala Dusing banyak juga. Besok malam aku harus balik lagi. Lumayan buat stok seminggu berikutnya. Hahaha. Pencuri, jangan lari kamu. Cepat balik badan. Saya perlu tahu siapa kamu.
Aduh, pakai ada ronda segala. Aku harus kabur. Aku nggak boleh ketahuan. Wajah aku mau ditaruh di mana kalau aku ketahuan? Aku kayak kenal sama tekstur tubuhnya. Tapi siapa ya? Aku pernah lihat deh. Halo Pak, gimana? Apa pencurinya udah ketangkap? Bapak gagal, Bu. Pencuri itu keburu pergi. Sebenarnya Bapak mau langsung mendekat, tapi pencuri itu pegang golok. Bapak takutnya Bapak melayang, Bu. Jangan deket-deket Pak, Ibu takut Bapak kenapa-napa. Terus soal pencuri itu, apa Bapak tahu bentuk tubuhnya seperti apa? Bapak tahu tubuh itu, tapi Bapak nggak tahu siapa orangnya. Cuma ya Bapak pernah ketemu sama orang yang punya perawakan seperti pencuri tadi. Sekarang Bapak pulang dulu aja, ceritanya lanjut di rumah. Ini sudah malam, Ibu matiin teleponnya ya Pak. Ini aneh, dia seperti tetangga yang aku kenal. Masa iya Pak Agus sih? Dia kan suka beli di pasar. Ah udahlah, aku pulang aja. Pala Dusing bener-bener bodoh. Masa nggak berani langsung samperin sih? Padahal golok yang aku pakai itu udah jelek. Hahaha. Ini dia yang paling penting dan harus aku pakai. Cukup menggunakan setengahnya supaya rasa manisnya lebih menggoda lagi. Agus, jangan pakai aku untuk keuntungan yang kamu dapatkan. Aku bukan milikmu, aku milik Pala Dusing. Kayak ada yang ngomong deh, tapi siapa ya? Kembalikan aku sebelum ajab datang padamu, Agus. Kau sudah mencuri dan membohongi banyak orang. Tidak, aku tidak mencuri. Akui saja, Agus, sebelum sesuatu yang mengerikan datang padamu. Pergi, jangan ganggu aku. Aku tidak mencuri. Aku hanya ingin untung banyak saja. Siapa itu? Kenapa dia bilang soal azab? Emangnya apa yang akan terjadi kepadaku? Enggak, aku nggak boleh nyerah. Tadi itu cuma hayalan aku aja. Mana mungkin aku kena azab hanya karena mencuri pisang. Aku akan tetap lakukan kecurangan itu. Kenapa tangan aku terasa berat ya? Padahal tadi pagi biasa aja. Mungkin cuma perasaan aku aja kali ya. Kolaknya makin laris aja nih. Untungnya saya datang tepat waktu. Coba aja kalau telat, pasti udah habis nih. Iya Bu Jenab, alhamdulillah selama bulan Ramadan ini kolak saya selalu laku keras. Bagus, kenapa kolaknya jadi pisang utuh gitu? Perasaan tadi masih aman-aman aja deh. Kok tiba-tiba berubah gini? Saya juga nggak tahu Pak Ejan. Terus tangan saya kok jadi terasa berat gini ya? Ini aneh ya Pak Ejan, pisangnya utuh banget sama persis kayak masih tergantung di pohonnya. Pak Bu, tolong saya. Tangan saya nggak bisa lepas dari pisang ini. Astagfirullah, kenapa pisangnya nempel gitu? Pak Agus, apa yang sebenarnya Pak Agus lakukan? Kenapa kejadian aneh ini bisa terjadi? Kenapa malah semakin menempel? Saya nggak bisa bergerak. Kenapa pisang satu tandan ini bisa bergerak dan menempel seerat ini? Bu Jenab, kayaknya ada yang Pak Agus lakukan deh di belakang kita. Jangan-jangan dia suka mencuri pisang-pisang di kampung ini. Saya juga curiganya gitu Pak, tapi kita nggak ada bukti. Kita harus cari tahu dulu, atau nanya langsung ke Pak Agus. Pak Bu, tolong saya. Kalau tangan saya penuh pisang gini, saya nggak bisa masuk rumah. Kita nggak mau nolong Pak Agus kena azab karena sesuatu yang Pak Agus lakukan. Iya kan Pak? Udah ngaku aja, jangan tutupi kesalahan Pak Agus. Betul, Pak Agus ngaku aja. Mungkin pisang-pisang itu bisa lepas. Ini benar-benar aneh. Pasti ada yang Pak Agus sembunyiin. Semuanya harap tenang dulu. Saya akan bantu kalian mencari pelakunya. Kalau ada yang tahu, jangan asal menhakim sendiri ya. Langsung bawa ke sini aja. Gimana kita bisa tenang Pak? Pisang di kebun saya sudah mau ludes gara-gara orang itu. Betul, pelakunya harus ditangkap sekarang juga. Dia meresahkan warga di kampung ini. Saya tahu dengan apa yang kalian rasakan. Kita cari sama-sama ya, jangan main hakim sendiri. Apa dari kalian ada yang pernah lihat pencurinya? Mungkin masih ingat bagaimana rambutnya, bagaimana bentuk tubuh dan tinggi badannya, di sekitar berapa? Saya pernah lihat Pak, tapi saya nggak tahu. Saya cuma curiga sama salah satu tetangga saya. Siapa? Cepat ngomong Pak, jangan lama-lama. Kita gak bisa terus gini. Sebut aja Pala Dusing. Setelah ini kita harus pastikan apa benar orang yang Pala Dusing maksud itu pencurinya. Bukannya saya nuduh atau gimana ya. Pencuri itu seperti Pak Agus. Mulai dari rambutnya, tinggi badannya, cara dia jalan ketika bawa pisang itu persis seperti Pak Agus. Pak Bu, tenang dulu ya. Jangan terlalu cepat, ini masih dugaan. Kita perlu hati-hati supaya tidak salah sasaran. Betul
Betul kata Pak RW, ini masih dugaan. Kita cukup selidiki Pak Agus. Kita ikuti diam-diam kemanapun dia pergi. Saya setuju, hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita harus bekerja sama. Baik, semuanya sudah sepakat untuk melakukan penyelidikan. Tapi ingat, jangan main hakim sendiri. Siap Pak RW. Jangan-jangan apa yang dikatakan suara misterius itu benar-benar nyata. Itu adalah balasan dari perbuatan aku yang sering mencuri pisang dan menggunakan bahan berbahaya dalam kolak ini. Pak Agus malah ngelamun. Jawab pertanyaan kita. Pak Agus ngelakuin apa? Saya akui kesalahan saya. Selama ini saya sering mencuri pisang setiap tetangga saya, dan saya pakai pemanis buatan untuk kolak ini. Apa? Jadi Pak Agus ini sudah berbohong. Saya nggak mau beli kolak ini. Pak Agus sudah berjualan tidak jujur. Udah mau bohong, nyuri juga. Ternyata masih ada kejahatan lain. Kenapa harus pakai pemanis buatan? Istri saya sakit gara-gara kolak ini. Saya nggak mau ngeluarin banyak biaya. Saya hanya ingin mendapatkan banyak keuntungan. Berbisnis kok nggak mau ngeluarin biaya sih? Aneh banget. Tiduran aja udah, jangan buka bisnis gini. Kita pulang aja ya Bu. Jangan beli kolak di sini lagi. Masih banyak orang yang jualan kolak dengan jujur dan lebih baik dari Pak Agus. Dasar penjahat tingkat atas. Berhenti jualan aja daripada curang gini. Semua pelanggan pergi. Aku nggak punya pembeli lagi. Ya Allah, maafkan kesalahan aku. Aku menyesali perbuatan ini. Aku ingin bertobat kepadamu. Setelah ini aku akan menjadi orang jujur dan baik dalam berperilaku. Pisangnya udah lepas. Aku selamat dari azab ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih banyak. Aku sangat-sangat janji aku akan berubah, meskipun aku tahu rasa malu ini akan terus menghantuiku. Kita nggak perlu capek-capek untuk melakukan penyelidikan. Pelakunya datang sendiri. Kenapa Pak Agus melakukan dua kejahatan sekaligus? Apa yang Pak Agus pikirkan hanya untuk banyak? Iya, saya merasa bersalah. Saya meminta maaf kepada semuanya. Tolong maafkan kesalahan saya dengan tulus. Bagaimana Bapak Ibu? Kalian mau kan memaafkan kesalahan Pak Agus? Kami akan memaafkan Pak Agus. Tentunya ada syarat yang harus Pak Agus penuhi. Apa syarat yang harus saya lakukan? Saya akan lakukan syarat itu. Pak Agus harus mengganti semua pisang yang dicuri. Pak Agus bisa menggantinya dengan uang atau benda lainnya. Baik, saya akan mengganti semua kerugian yang kalian alami. Malam ini saya akan menggantinya. Terima kasih sudah mau memaafkan saya. Alhamdulillah, masalahnya sudah clear. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena tidak main hakim sendiri. Kita bukan tipe orang yang seperti itu Pak RW. Kita juga tahu bagaimana bersikap ketika keadaan seperti ini. Intinya, saya merasa bersyukur karena Bapak Ibu telah memaafkan kesalahan saya. Dan saya juga berjanji untuk berhenti mencuri. Saya juga berjanji tidak akan lagi menggunakan pemanis buatan dalam kolak saya. Alhamdulillah, azab yang menimpa Pak Agus bikin Pak Agus sadar. Jangan ulangi kesalahan yang sama lagi ya Pak Agus. Pak RW, saya berjanji tidak akan melakukan kecurangan lagi. Bagus, terima kasih ya sudah mau berjualan dengan jujur. Pertahankan ini ya Pak, jangan tergoda bisikan setan lagi. Iya Bu Kia, saya akan tetap jujur mulai hari ini sampai Ramadan berakhir. Dan seterusnya saya akan menggunakan bahan-bahan yang saya beli dengan uang hasil jerih payah saya. Alhamdulillah, kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbuat jujur itu memang sulit, tapi ketika sudah melakukannya akan membuat kita kecanduan dengan kejujuran. Lapakku tak seramai dulu, tapi aku merasa lebih tenang. Kini daganganku halal dan tidak lagi berdosa. Azab kemarin jadi pengingat untukku agar aku selalu berbuat jujur dalam setiap tindakan yang telah aku lakukan.